Timnas U16 asuhan Coach Nova Arianto kembali menunjukkan keganasannya di depan publik sendiri di Stadion Manahan Solo dengan menggasak Filipina U16 dengan skor 3-0. Kemenangan ini membuat Indonesia meraih poin 6 dari 2 kemenangan yang menjadikan Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal bersama Laos U16 yang juga memperoleh poin 6 dari 2 kemenangan juga. Itu artinya di pertandingan terakhir melawan Laos adalah pertandingan untuk memperebutkan posisi juara grup. Saat ini Indonesia masih berada di puncak klasemen sementara karena unggul selisih gol dari Laos U16. Dilihat dari hasil 2 pertandingan ini sedikit kita bisa menyimpulkan bahwa grup ini sangatlah mudah bagi anak asuh Coach Nova. Betapa tidak, di 2 pertandingan di fase grup ini, Indonesia menceploskan bola ke jala gawang lawan 6 kali tanpa ada kebobolan satupun. Hal ini sangat wajar. Mengingat grup ini termasuk grup yang mudah bagi Indonesia jika kita melihat lawan-lawan Indonesia di grup ini. Karena dari 3 negara yang berada satu grup dengan Indonesia, tidak ada satupun negara yang bisa dibilang sebagai negara kuat di sepak bola kelompok umur. Filipina, Singapura dan Laos adalah negara-negara yang menjadi langganan pendulang poin bagi Indonesia, Thailand maupun Vietnam. Bisa disimpulkan bahwa belum saatnya kita merasa puas dengan hasil ini karena Indonesia praktis belum bertemu dengan lawan yang berat. Ujian sesungguhnya bagi anak asuh Coach Nova tersebut adalah di semifinal ketika mereka bertemu dengan Vietnam, Thailand atau bahkan Australia. Di semifinal itulah kita bisa menilai apakah anak asuh Coach Nova ini tangguh atau hanya keberuntungan saja karena tidak berada di grup yang berat. Terlepas dari itu semua, kita harus tetap mengapresiasi hasil yang didapat oleh Garuda Muda ini. Dengan hasil ini sedikit membuat harapan para penggemar sepak bola Indonesia semakin tinggi. Dan juga hasil ini juga sedikit bisa memperjelas bahwa level kita sekarang bukan di ASEAN lagi melainkan di Asia. Kita semua berharap semoga anak-anak ini terus semakin berkembang hingga bisa membawa Garuda terbang tinggi di kancah persepakbolaan internasional di masa depan. Seperti yang kita tahu, bahwa level sepak bola dari suatu negara itu bukan dilihat dari timnas kelompok umurnya, melainkan yang dilihat adalah timnas seniornya. Jika demikian, maka sejatinya bagi para penggawa Garuda Muda untuk tidak puas dengan hasil ini, karena penilaian sesungguhnya tentang karir mereka adalah ketika mereka sudah masuk ke dalam skuad timnas senior. Jika di timnas senior mereka bisa membawa nama Indonesia harum di tingkat Asia, atau bahkan dunia, maka baru predikat sebagai pemain Indonesia berkualitas itu sangat layak untuk mereka dapatkan. Namun, jika mereka hanya bisa juara di turnamen Piala Asia Tenggara dan terseok-seok di ajang Piala Asia, maka mereka masih belum layak untuk menyandang gelar sebagai pemain terbaik Indonesia. Sebab mindset para supporter sepak bola Indonesia sekarang sudah semakin tinggi. Yang mereka lihat adalah level Asia, bukan ASEAN lagi. Selain itu, di turnamen Piala AFF tahun ini terasa berbeda. Ya, itu karena adanya negara kuat yang ikut berpartisipasi dalam Piala AFF U16 edisi sekarang ini, yaitu Australia. Dengan adanya Australia di turnamen ini, tentu akan sangat memberikan dampak positif terhadap kualitas sepak bola negara-negara Asia Tenggara. Karena otomatis mereka akan memacu kekuatan mereka untuk mengimbangi kekuatan Australia. Sehingga dengan keadaan tersebut akan semakin bagus untuk memperbaiki kualitas kompetisi di Asia Tenggara ini. Di sisi lain, dengan berpartisipasinya Australia di dalam turnamen ini bisa kita simpulkan bahwa Australia menganggap persepakbolaan Indonesia dan negara Asia Tenggara sudah dianggap semakin naik level sehingga mereka mau mengirimkan tim muda mereka untuk berkompetisi di ajang ini. Apakah Australia sudah mulai mengakui bahwa Indonesia sudah berada di level Asia? Menurut Anda football lovers, apakah Indonesia sudah layak mengklaim diri sebagai level Asia? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.